semuanya, hari ini kita akan belajar tentang sejarah perkembangan gereja. Dari sejarah kita akan belajar bahwa gereja awal mulanya terbentuk bukan karena berdirinya sebuah gedung yang mewah, tetapi karena ada persekutuan orang percaya. Mari kita simak faktanya. Gereja perdana terbentuk pada hari Pentakosta atau yang kita sebut sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Menurut tradisi orang Yahudi, Pentakosta merupakan hari perayaan panen. Pada hari ini mereka biasa berkumpul untuk menyatakan sukacita dan bersyukur kepada Tuhan di kota Yerusalem. Nah, pada saat ini pula terjadi peristiwa pencurahan Roh Kudus kepada para murid. Sehingga para murid yang awalnya ketakutan karena kepergian Tuhan Yesus, tapi kemudian mereka menjadi lebih berani untuk memberitakan Injil. Petrus kemudian tampil untuk berkhotbah dan 3.000 orang memberi diri untuk dibaptis. 3.000 orang inilah yang kemudian disebut sebagai gereja perdana atau jemaat perdana. Ada hal menarik yang bisa kita pelajari dari cara hidup jemaat perdana pada masa itu, yang bisa memperkuat persekutuan kita sebagai gereja di masa kini. Yang pertama, mereka suka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Masa kini kita mengenalnya dengan tugas gereja dalam hal bersekutu atau koinonia. Cara hidup jemaat perdana yang kedua yaitu mereka suka mendengarkan pengajaran para rasul. Kita kenal dengan tugas gereja di Didaskalia atau pengajaran. Pada saat itu semua orang sangat suka mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Mereka tidak jemu-jemu mendengarkan pengajaran tentang Tuhan Yesus. Cara hidup jemaat yang ketiga yaitu mereka suka membagi harta pribadi untuk menjadi milik bersama. Kita kenal dengan tugas gereja pelayanan atau diakonia. Kamu bayangkan, harta pribadi kamu jual lalu kamu bagikan sama rata kepada seluruh anggota jemaat supaya semua orang bisa hidup enak pada masa itu. Sanggupkah kamu menjadi jemaat perdana? Yang terakhir, mereka suka bersaksi. Kita kenal dengan tugas gereja kesaksian atau marturia di masa kini. Meskipun mereka punya tantangan secara internal dari kalangan Yahudi sendiri dan tantangan eksternal dari orang Romawi, tapi jemaat perdana tidak jemu-jemu bersaksi tentang Tuhan Yesus dan memperluas kekristenan bahkan sampai ke Indonesia pada masa kini. Nah, kita sudah mendengarkan tentang sejarah gereja perdana. Tentu kita bukan hanya belajar tentang peristiwa dan tempat dari sebuah sejarah, tapi ada makna yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita di masa kini dari sejarah gereja perdana, yaitu supaya kita lebih giat bersekutu, saling melayani, mau bersaksi, dan kita giat mendengarkan pengajaran tentang Tuhan Yesus. Sekian video di hari ini, terima kasih sudah menonton. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya tentang sejarah gereja barat dan gereja timur. Sampai jumpa.